Oke, halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan memaparkan makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi algoritma. Jadi, dalam makalah ini kita akan membahas algoritma greedy dalam permainan tic-tac-toe. Jadi, permainan tic-tac-toe itu adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh dua orang di dalam papan berukuran 3x3. Nah, tiap pemain itu punya simbol. Salah satu pemain itu memiliki simbol X, yang lain simbolnya O. Pemain ini akan bergiliran menempatkan simbolnya di papan, dan pemain yang bisa membuat satu garis vertikal, horizontal, atau diagonal terlebih dahulu, maka dialah yang disebut sebagai pemenangnya. Nah, di makalah ini kita akan membuat strategi greedy sedemikian hingga dia bisa melawan pemain lain gitu ya. Nah, sebelumnya algoritma greedy itu apa? Jadi algoritma greedy itu algoritma yang memilih langkah terbaik untuk kondisi saat ini tanpa perlu melihat jauh ke depan atau melihat jauh ke belakang. Jadi yang diperhitungkan oleh algoritma greedy ini hanya kondisi saat ini. Artinya dalam menentukan langkah, nantinya algoritma greedy yang kita buat itu hanya memperhitungkan kondisi saat ini. Contohnya misalnya saat ini kondisi papan adalah seperti ini pada gambar di kanan ini. Maka ya dia hanya akan peduli dengan gambar itu. Dia tidak akan menelusuri kalau kita taruh di sini misalnya, maka nanti lawan akan naruh di sini. Giliran berikutnya lawannya akan naruh di sini. Algoritma kita tidak akan menelusuri jauh ke depan. Dia hanya peduli dengan kondisi papan saat ini. Algoritma greedy sendiri itu punya 6 bagian, ada himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif. Jadi himpunan kandidat dari permainan tic-tac-toe ini tentunya posisi-posisi kotak yang kosong ya. Jadi kita bisa milih simbol kita itu akan kita taruh di mana. Jadi tentunya yang termasuk dalam himpunan kandidat ini kotak-kotak yang kosong karena di permainan ini tidak diperbolehkan mengisi kotak yang sudah ada isinya. Himpunan solusi artinya posisi-posisi yang sudah kita pilih melalui fungsi solusi. Fungsi solusinya sendiri, maksudnya tadi posisi-posisi yang sudah dipilih melalui fungsi seleksi ya. Fungsi solusinya sendiri, dia mengecek apakah kondisi papan saat ini itu sudah ada yang menang atau sudah penuh. Kalau sudah ada pemenang atau sudah penuh, maka dia akan mengembalikan true. Selain itu, dia akan mengembalikan false. Selanjutnya, fungsi seleksi. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk menyeleksi dari himpunan kandidat untuk dimasukkan ke himpunan solusi gitu ya. Jadi fungsi solusi pada permainan tic-tac-toe ini dari makalah ini itu adalah fungsi yang sedemikian hingga kita buat supaya langkah yang kita ambil itu langkah yang terbaik gitu ya. Yang paling mendekatkan kita ke kemenangan dan menjauhkan lawan dari kemenangan. Jadi itu tujuan fungsi seleksinya. Mengenai detailnya itu akan ada di bagian berikutnya. Kita lanjut dulu ke fungsi kelayakan. Pada permainan ini sebetulnya tidak ada fungsi kelayakan karena semua kandidat itu sudah merupakan calon solusi yang valid gitu ya. Karena himpunan kandidat, posisi-posisi yang ada di himpunan kandidat itu merupakan posisi yang kosong semua. Jadi semuanya itu merupakan calon solusi yang valid. Jadi sebetulnya fungsi kelayakan kita pada permainan tic-tac-toe ini itu akan selalu mengembalikan nilai true. Fungsi objektif yang ingin dicapai dari strategi ini adalah memenangkan permainan. Nah, mengenai fungsi seleksi ada dua alternatif, yang pertama dan kedua, tapi di video ini kita hanya jelaskan yang kedua saja, ini yang dipilih untuk diimplementasi dalam makalah ini. Jadi, sebelum menjelaskan tentang fungsi seleksi yang kita pilih, kita harus mengerti dulu ada satu istilah yang dipakai secara intensif di sini, yaitu langkah minimum untuk menang. Jadi misalnya simbol kita adalah X, dan kondisi papan saat ini adalah seperti ini. Maka langkah minimum kita untuk menang, langkah minimum X menang itu 1. Dia harus meletakkan X di sini atau di sini. Jadi dia perlu 1 langkah lagi untuk menang. Tapi langkah minimum untuk menang milik O itu adalah 2, karena si O ini harus taruh di sini dan di sini untuk menang. Paling tidak harus melakukan 2 langkah. Jadi itu langkah minimum untuk menang. Nah, fungsi seleksi ini
dia akan memilih posisi yang paling mendekatkan kita ke kemenangan dan menjauhkan lawan dari kemenangan. Nah, seberapa dekat kita dengan kemenangan atau seberapa jauh lawan dengan kemenangan itu diukur dengan langkah minimum untuk menangnya. Jadi makin kecil langkah minimum kita untuk menang, maka kita makin dekat dengan kemenangan. Makin besar langkah minimum kita untuk menang, maka kita makin jauh dari kemenangan. Artinya, fungsi seleksi ini harus meminimumkan langkah minimum untuk menang milik pemain dan memaksimalkan atau memilih yang paling besar langkah minimum untuk menang milik lawan. Jadi itu harus terjadi secara bersamaan. Untuk mengatasinya, kita membuat satu parameter yang kita sebut sebagai min P ditambah L. Jadi min P tambah L ini harus dimaksimalkan. Dengan P-nya itu langkah minimum untuk menang milik pemain, L-nya adalah langkah minimum untuk menang milik lawan. Jadi diperbesar, jadi lawannya harus gede banget, P-nya harus kecil banget. Yaitu sebetulnya ini adalah bentuk matematika dari penjelasan secara kualitatif kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, jadi cara kerja dari algoritma ini, dia akan melihat di papan ini yang kosong mana aja, lalu dihitung tuh parameter min P tambah L dari setiap posisi itu. Kalau misalnya kita taruh X di sini, maka langkah minimum untuk menang milik X itu adalah 1, karena X-nya harus naruh 1 lagi di sini. Dan langkah minimum untuk menang milik O adalah 1 ya, karena dia harus taruh di sini. Jadi nilai min P tambah L-nya min 1 tambah 1. Kalau misalkan pemainnya itu X gitu ya. Ya, jadi dia akan pilih mana posisi yang menghasilkan min P tambah L paling besar. Nah, semisal ada 2 posisi yang menghasilkan nilai min P tambah L yang sama, maka algoritma yang kita implementasikan di sini akan memilih yang paling awal ditemukan. Posisi paling awal yang ditelusuri. Nah, urutan penelusurannya dari baris pertama, baris kedua, lalu baris ketiga. Seperti itu algoritma greedy yang diterapkan pada makalah ini. Nah, kita masuk ke hasil pengujian dan pembahasannya. Beberapa langkah yang diambil oleh bot atau algoritma kita itu cukup masuk akal. Seperti contohnya gambar ini. Ini botnya ada di posisi O, simbol dari botnya itu O. Jadi kita taruh awalnya di sini. Ini pemain manusia gitu ya. Taruh X di sini, lalu botnya taruh O di pojok kiri atas. Cukup masuk akal karena langkah minimum untuk menang milik O adalah 2, langkah minimum untuk menang milik X juga 2. Jadi min 2 tambah 2, 0 gitu ya, min P tambah L-nya. Sebetulnya ada banyak posisi sih yang menghasilkan min P tambah L sama dengan 0. Ada di pojok kiri atas sini, pojok kanan atas sini, bisa juga di pojok kiri bawah sini, pojok kanan bawah sini, itu juga menghasilkan nilai min P tambah L yang 0 juga. Tapi sesuai konvensi tadi, algoritma kita akan memilih posisi yang paling awal ditelusuri. Berikutnya kita lihat ada lagi contoh langkah yang diambil secara rasional. Misalnya posisi tic-tac-toe, posisi papan kita seperti ini. Bot kita memiliki simbol O. Jadi ini sekarang langkah O harus memilih tempat. O akan memilih tempat di sini. Karena ini paling mendekatkan kita kemenangan dan menjauhkan lawan dari kemenangan. Yang kita ukur lewat parameter min P tambah L tadi. Nilai P di sini adalah 1, karena si O ini harus menempatkan 1 lagi untuk menang, sedangkan X harus menempatkan 2 lagi untuk menang, atau sini dengan sini, atau sini dan sini. Gitu ya. Jadi nilai min P tambah L-nya adalah min 1 tambah 2. 1. Ini adalah yang maksimal di antara yang lain. Apakah ada posisi yang sama? Sebetulnya ada juga. Kalau kita taruh O di sini, di bawah sini, maka nilai min P tambah L-nya itu juga 1. Tapi sesuai konvensi tadi, algoritma kita akan memilih posisi yang paling awal ditelusuri. Walaupun seperti itu, ada langkah yang diambil oleh algoritma greedy kita ini yang tidak rasional. Contohnya seperti pada gambar ini. Botnya masih, simbol dari botnya masih O, kondisi papannya seperti ini. Nah,
manusia secara rasional harusnya akan memblokir lawan di sini ya. Tapi bot kita malah memilih posisi di tengah. Kenapa kok bisa seperti ini? Kita coba lihat kalau misalnya kita taruh O-nya di tengah, maka nilai P-nya adalah 1, karena O-nya harus meletakkan 1 O lagi di sini. Nilai L-nya juga 1. Jadi nilai min P tambah L itu 0. Coba kita bandingkan dengan langkah yang lebih rasional, yaitu dengan menaruh O di sini. Kalau kita taruh O di sini, maka langkah yang dibutuhkan O untuk menang itu 2, sini dan sini gitu ya. Langkah yang dibutuhkan X, langkah minimum yang dibutuhkan X untuk menang itu juga 2. Bisa taruh sini dan sini gitu ya. Jadi nilai P-nya 2, L-nya juga 2. Min 2 tambah 2, 0. Jadi sebetulnya posisi kita taruh O di sini, atau kita taruh O di sini, itu sama-sama menghasilkan min P tambah L yang sama dengan 0. Padahal seharusnya kan ini lebih berharga untuk dipilih gitu ya. Tapi algoritma kita masih belum berhasil untuk menangkap itu. Jadi itu salah satu kelemahan dari algoritma greedy yang kita buat. Dia di kasus-kasus di mana posisi yang menghasilkan nilai maksimum dari min P tambah L itu ada banyak, algoritma kita belum menghandle itu. Mana yang harus dipilih? Sementara ini yang dipilih adalah posisi pertama yang dia temui. Tapi mungkin saja itu bukan yang terbaik. Bisa saja ada kriteria lain, jadi setelah diseleksi min P tambah L yang paling besar, tapi kalau masih ada min P tambah L yang sama, ada kriteria berikutnya. Itu mungkin menjadi salah satu saran untuk mengembangkan algoritma ini. Ya, jadi itu secara garis besar apa yang dibahas dalam makalah ini, semoga bermanfaat.